Datanya lengkap ini nih, lihat. Di Injil Matius apa saja, ini tulis ini semua adanya. Di Injil Markus ditulis berapa mujizat, di Injil Lukas ditulis berapa mujizat ada. Injil Yohanes saya punya data. Ini lihat ini. Bisa Jadi dikatakan kalau itu Bang. Belajar Alkitab itu jangan RBN saja, tapi RBS ya. RBS, Reading Biblical Skill. Nah, itu penting ya. Kalau mau kalian kawan-kawan, ini buku bagus. Saya suka beli ini. Dulu aku beli 300.000 ya ini. Dulu saya juga punya handbook to the Bible ya. Iya ini bagus ini. Aku Jadi beli kalau 300.000. RBN Reading Biblical apa itu? Nasional. Kalau RBS itu Reading Biblical Skill. Nah, itu dia. RBS. Izin Pak, Jangan pengen RBS TikTok. mulu, jangan RBS mulu. Jadi membaca kitab tidak boleh pakai RCS, tetapi pakai RBS ya. Oke. Reading Biblical Skill itu yang penting. Iya. Ya, silakan Pak Evan. Pak penggil TikTok, Silakan. izin minta ini yang tadi malam buku yang dibedah itu dari Munim Siri, tapi judulnya apa ya? Soalnya bukunya banyak. Aduh, aku lupa. Iya. Saya DM beliau tapi nggak dibaca kayaknya. Ya udah DM aja si apa si Justin. Nanti covernya ini DM sampean ya. Nggak bisa kirim foto di DM. Pak Penginjil. Ditulis saja di kolom chat bukunya, apa nama bukunya pengarang. Iya, soalnya ada berapa buku ini yang dibahas sama Pak. Biar dicari. Apa aja. Aku masih akan coba dibaca. Ah, ini oke. Ini saya turunkan dulu Bro Evan ya. Iya ya. Di bukunya DM aja DM ya. Oke, Ini ada baik. Di typing aja ya Pak penggil TikTok. Ya, Makasih. Saya ukuran. Oh iya. Oke. Oke, thank you. Makasih. Tuhan berkat. Baik Pak Evan. Ya udahlah, silakan. otong-otong juga nggak apa-apa. Oi, ribut sekali. Ini Kristen ini, Ya. Bro. Saudara Iya, kita Kristen ini. ini. Wah, Pak Erben. Ribut kali. Maaf. Sudah? Ya, silakan. Berisik juga. Oke. Masih berisik? Iya. Enggak. Iya. Ya, Oke. Pak Erben. Nggak apa-apa lanjut. Tadi Iya. mau tanya ayat kemarin, saya lupa. Yang Pak Erben buka ayat biar si Wanes ini bingung. Tadi kan saya baru dari room sebelah. Saya padahal intinya cuma mau bilang jangan berpolemik gitu kan. Diblokir. Belum sampai diblokir juga. Ya sudah lah. Sekarang Sebelah itu apa Pak? Itu PS Band. Berarti cuman saya aja yang nggak diblokir loh, Pak. Saya nggak diblokir loh. Nggak Saya diblokir. kemarin nungguin 1 jam dengerin loh. Saya nggak Ya, tadi udah diblokir tapi di kick mulu. Aduh. Padahal udah saya bilang, dia fitnah gitu loh. Stop menyembah 3 Allah. Saya bilang jangan fitnah lah Pak Ben. Kayak gitu. Dia malah marah dia. Kan memfitnah kita tiga Allah, 3 Tuhan. Namanya juga iblis ya begitu. Ada Billy tadi juga, ada Billy. Nah, terus dia bukain ayat apa gitu. Buka ayat dalam perjanjian lama. Ya pokoknya intinya kalau sama mereka Pak, kalau mereka kasih ayat, baca ulang-ulang minimal 1 perikop, itu menggugurkan sendiri pendapatnya. Iya. kemarin kan Pak Ben kasih ayat apa tuh yang bagus sekali, saya lupa catat gitu loh Pak Ben. Oh, kemarin Yohanes 20 ayat 17. kemarin yang ada Allah sama Kristus itu loh. Coba Pak Ben buka lagi Pak. Yohanes berapa? Satu Yang ada Allah dan Kristus. Saya ingatnya ada Allah sama Kristus gitu. Oh, 2 Korintus 3 ayat 36. Nah, 2 bukan. Korintus. Kisah Rasul 2 36. Kisah 2 36. Kisah Rasul 2. Oh iya benar berarti. Oke. Ya tadi saya cari-cari, saya sudah catat 36. Saya tadi cari-cari dapat, tapi saya nggak yakin apa ini yang kemarin dibuka ya. Kemarin kan saya ikut Iya, di Pak Ben. Iya, kisah 236 itu. Nah, belum sempat saya buka ini, saya udah diblokir. Ya, Sudah. ini ya jawaban buat PSBN ya. Orang-orang Tritunggal itu percaya bahwa ada satu Allah di dalam Amin. dispensasi atau realita konkret, Iya. realita kesadaran. Kita difitnah Iya, terus jangan loh, di- difitnah. Iya, Oh, bukan sekarang- menyembah tiga Allah. Sekarang udah ada akun di bawah.
Juma Bersin terciptalah Nandar. Ada aja. Tadi Juma Bersin keluar Riva, sekarang Juma Bersin keluar Nandar. Aduh Tadi parah ini. si Billy-nya tersinggung ketika saya bilang kan yang naik itu pentolan Wanes. Oh ini lagi konsili Wanes ya di room TikTok ya, saya bilang gitu. Ngamuk si Billy-nya. Soalnya tadi ada pentolan-pentolannya, ada Triwira, ada Marmar, pokoknya pentolannya Wanes itu. Dia menganggap bahwa Allah itu adalah atau proper name. Mereka berpikir bahwa Allah itu proper name, Pak. Makanya dia ketika kita menyebut bahwa Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dia berpikir bahwa Allah itu proper name. Sedangkan Allah itu kan jenis ilahi, Pak. Jadi dia pikir Allah Bapa itulah yang disalib. Tapi Allah Bapa gini, itu yang disalib. Gini teman-teman, Kan persis aku mau RT6. nanya. Halo? Halo? Pak ini, Pak siapa ini bahasa Arab ini susah aku bacanya. Berisik kali Bapak. Le Erben, Oke, saya mute. Iya. Iya. Ya. Ya. Bukannya Billy itu niti tunggal. Tunggal Billy, lompat. Awalnya kan iya, kok bisa kok bisa dia terkontaminasi ya? Orang Advent nih, Billy itu orang Advent. Billy itu orang Advent ya, orang Advent kok begitu ada TikTok kok jadi Wanes, kan aneh itu. Adventnya Advent apa itu? Kebaktiannya sudah nggak pernah, kebaktian hari Sabtu diganti hari Jumat sama dia kali. Dia sekarang ibadahnya jadi aku mungkin kalau dari awal gini ya teman-teman ya, aku dari awal gini, aku tetap coba pendekatan yang berbeda ya, dalam artian gini loh, melakukan cara yang sama mengharap hasil yang berbeda itu kegilaan kalau kata Einstein. Jadi ya memang berarti kita harus punya cara yang berbeda gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu bagaimana caranya, tapi kita harus temukan itu kalau istilahnya disebut pemikiran ke samping. Nah dalam komunikasi itu 90% itu cara penyampaian. Nggak tahu ya, aku lupa berapa persen ya, bisa salah aku, tapi kurang lebih jadi ada caranya gitu kan. Nah kita yang harus pelajari karena kalau saya sendiri misalnya saya dikatakan Jack kamu bidat gitu, itu mungkin saya nggak akan terlalu sakit hati. Tetapi ada orang-orang begitu itu dia mengeraskan hati. Nah ini kan kita udah nambah musuh. Jadi bagaimana cara kita tanpa melalui orang mengeras hati tapi bisa masuk. Nah kalau menurut Sun Tzu Art of War, perang tanpa perang, menang tanpa perang, itulah kemenangan yang luar biasa. Nah kita harus bisa ciptakan menang tanpa perang. Kaya Pak, iki Jokowi yo ngasorake tanpa tanding loh itu. Keren nggak tuh? Nah itu, tapi gini loh Pak Penginjil, bagaimana kita menang tanpa perang? Itu udah kemenangan yang 2 kali lipat gitu loh. Karena apa? Satu, kita nggak ada kerugian, legit. Kita nggak ada kerugian. Karena kan ada menang-menang. Ada filosofis menang-menang. Oh dia menang, saya menang. Nah ada kalah-menang. Nah ini udah saling mengalah. Saya kalah atau dia yang kalah, saya menang. Oh yang menang ini mungkin merasa tinggi hati. Nah tapi ada juga kalah-kalah. Nah kalau kalah-kalah ini sudah posisi perang. Udah Tapi satu negara kalau udah kalah, lu kalah. Ya. Tapi gitu. gini bro, Jack, jangan sampai menang napok. Sun Tzu. Oke. Maksud saya, jangan sampai menang minjem tangan orang. Jangan sampai menang minjem tangan orang itu namanya cemen, tau nggak? Itu namanya cemen. Iya. Ben, izin bertanya. Ini tangan gitu. Nggak, sebentar Pak. Pak, itu si Billy dulu kan moderatornya Bro Bray sama Jack Cita di BFM. Dan saya juga sering di sana. Saya melihat benar kok bagaimana Billy melawan para bidat pada waktu itu ya. Dia tunggal itu murni ya. Tapi ya kenapa jadi begitu saya tidak tahu ya. Tapi mungkin beliau ada hal kepahitan juga saya nggak tahu. Tapi yang masih saya sangat sayangkan, saya prihatin sekali. Nyambung Billy tadi ya. Billy tadi tanya begini, tapi tanyanya ke Tritunggal yang sama-sama naik tadi. Kamu percaya Allah Bapa Putra itu 3 kan dia katanya. Nanti kamu di surga, kamu ketemu berapa Tuhan katanya. Nah, terus si ini Daniel ini bilang
ya 3 bilangnya begitu, nggak tahu dia nggak tahu atau jawabannya dia salah. Coba Pak Ben jelaskan pertanyaan Bidi tadi. Apa nanti kamu di surga ketemu 3 Allah begitu Pak Ben, coba. Ini Jack Cita ini kalau bagian-bagian di surga Cita Jack, maju Jack. Gak perlu cek kita lah. Gimana Oh, ya udah. Ada Pak Bisa diulang, Bagus. Pak. Di sini kan ada Pak Sorry, Pak. Bagus. Di sini kan ada Fight Christ Oh, ini. iya, Pak Bagus tuh. Iya, silakan. Gimana, Ngomong tuh Pak Pak Bagus? Bagus. Tadi nggak enak saya. Dari tadi Jangan diam-diam. ini, jangan Cita mulu. Nanti Cita jadi kelihatan sok pintar di sini. Pak Bagus dulu lah. Betul. Pak Wawan. Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Pak Bagus lah. Padahal sekelas Billy loh, dia bertanya hal seperti itu kan kesannya kayak membodohi dirinya sendiri kan. Kalau dia memang dia tahu, sebelumnya Pak. berdebat tentang Tritunggal, tapi dia bertanya Dia seperti tahu, itu. Jadi kamu Dia nanti tahu, di surga jadi- ketemu 3 Allah gitu. Oke, gini Pak, gini. Pak, apa? Mau jelaskan lah penginjil TikTok. Jelaskan dulu. Yang pasti Jadi gini, ya. Allah itu tidak terlihat. Alkitab sudah menyatakan kok. Allah menyatakan dalam dirinya dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita bicara firman, kita bicara Roh Kudus, kita bicara Bapa, itu ada perikoresi saling mendiami. Nah, yang kita bisa lihat hanya Tuhan Yesus saja. Yang bisa ketika kita di surga atau bahkan kita nggak pernah ke dalam ke tempat kemuliaan Bapa itu nggak pernah. Manusia tidak pernah ke sana, Pak. Manusia hanya bertemu Yesus. Karena Yesus yang datang pada kita. Yesus datang di awan-awan. Jadi kalau dijawab Kalau kita begitu, Billy bilang kita sama bro kalau begitu. Dia jawab begitu, kan susah. Ya Yesus, ya memang jawabannya itu hanya Yesus yang menyatakan Bapa itu. Apakah di Tapi situ ada 2 Yesus- individu? Ya, pertanyaannya kan gini, apakah ada 2 individu, ada Bapa, ada Yesus? Dia akan menyatakan bahwa Bapa adalah Yesus. Ya memang ada 2 individu. Di situ ada kemanusiaan Yesus yang mempunyai roh, yang mempunyai tubuh kemuliaan, dan Bapa yang bersemayam dalam kemuliaannya. Yang Berarti kita Tuhanmu 2. Oh tidak dong, kita kan sudah menyatakan pada sebelum kita menjelaskan, kita sudah bilang perikoresis tadi saya bilang. Bapa di dalam diri firman, firman ada dalam Roh Kudus, ketiganya satu, tidak terpisahkan. Tapi kita bisa membedakan. Oh ini orangnya typing di bawah tadi ini incognito ini yang tadi itu coba dinaikkan Jadi, aja. sudah jelas Itu ya. Wanes itu. Sudah jelas. Dan bahwa manusia, karena gini, ketika Yesus disebutkan bahwa duduk di kanan Allah Bapa itu sudah jelas, Pak. Pak dinaikkan aja, aku mau turun aja. Itu incognito Yesus ada di dinaikkan dalam aja. kemuliaannya. Biar jelas gitu loh. Ayo incognito Dan kamu naik, Yesus- saya turun. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak Itu tadi berubah. yang debat-debat merasa dia Wanes terpintar katanya. Semua dibilang nggak punya ilmu itu, dia typing tuh. Biarkan saja, Hai, Pak. bro. Biarkan saja. Biarkan saja, Ya, Pak. saya biasanya gini loh, Pak. Maksud aku gini. Biasanya kalau orang typingnya itu galak, sampai ke atas itu nanti jadi apa? Menciut kayak apa? Kayak putri malu. Kalau jauh kita, woi kelihatan berduri dia. Begitu kita datang sentuh sikit, aduh mas, katanya, aduh repot. Itu yang aku nggak tahu. Sudah dijelaskan, Yesus adalah Bapa yang kekal. Artinya, ketika kita menyebutkan Bapa yang kekal, Yesus adalah yang kekal dari yang sulung yang kekal. Jadi manusia yang kekal pertama kali adalah Yesus, maka disebut Bapa yang kekal. Manusia yang hidupnya kekal untuk selama-lamanya adalah Yesus yang pertama kali. Dia bangkit menggunakan tubuh kemuliaan, maka disebut Bapa yang kekal. Ketika menyatakan Yesus Bapa yang kekal, bukan berarti itu Yesus adalah Bapa yang di dalam kemuliaan, Bapa Sang Maha Kuasa, bukan. Maka kita harus RBS ya. Reading Bible skill-nya harus jalan. Itu loh. Jadi Yesus adalah Bapa dari kekekalan, dari manusia yang kekal pertama itu. Teman-teman, Iya. Pak Penginjil, mau Ya. nanya. Ya. Boleh. Ini kita sharing sama. Di IP, di Perjanjian Baru, ada tak Yesus mengatakan bahwa dia adalah Bapa? Pertama itu. Yang kedua, ya, ada tak dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, kita disebut anak-anak Yesus?
sehingga kita memanggil Yesus itu Bapa. Silakan teman-teman. Ya literal nggak ada Pak. Nggak ada itu Pak tulisan seperti itu. Kan Ini ada mau naik. Bre, Karena aku kita ganti dulu bro, menyebut Bre Bapak. ya. Bro, Bre. Oke Bang. Oke bro. Ya gantian mungkin. Ini Bang Tampan nanti hilang tampan ini kalau nggak dinaikkan ini. Ya, jadi memang kita harus menjelaskan gitu. Jadi Yesus akan menjadi Tuhan dan Allah kita di dalam bumi dan langit yang baru. Bahwa manusia tidak akan pernah melihat Bapa untuk selama-lamanya. Ini harus jelaskan ya, bahwa ketika ini apa kita ini? sudah di... Mm-mm. Ini yang si incognito ini kayaknya apa? Nggak apa-apa Pak Irben, Incognito jangan ini dia tidak bisa gini ya, memorinya kurang luas sehingga data itu hanya bisa masuk sedikit. Atau memang ada unsur-unsur lain yang menciutkan memori sehingga gak memahami. Yesus itu inkarnasi firman. Hakikatnya manusianya ya manusia sempurna seperti kita. Kita ini manusia. Kalau dikatakan manusia diciptakan, yang diciptakan langsung Allah itu Adam dan Hawa. Adam Dinaikkan aja, diciptakan Pak dari Ben. dia utama. Hawa Tadi diciptakan sudah. dari tulang rusuk, dibentuk dari tulang rusuknya. Setelah itu manusia hasil biologis. Tapi semua manusia hasil biologis itu tak namanya ciptaan hakikatnya. Tapi bukan manusia diciptakan selanjutnya lagi. kelahiran. Iya, Kelahiran. paus. Tapi kalau manusia Yesus itu hakikat kemanusiaannya sebagai manusia ciptaan ya hakikat. Makanya dikatakan Yesus Berawal. dengan dui. Berawal Iya, Pak, berawal. dilahirkan. Kemanusiaannya, iya. Alkitab menyatakan Yesus itu dilahirkan. Ketika namanya manusia dilahirkan, berarti berawal dari darah dan daging dan darah. Nah, daging dan darah siapa itu? Yesus itu di dalam rahim Maria, ya darah daging Maria. Tapi apa yang apa yang namanya ya? Kalau manusia biasa kan itu harus tadi yang disebutkan Pak Irben ya, harus hubungan badan baru dapat anak ya. Tapi di situ kan dituliskan dikandung dari Roh Kudus, jelas banget Pak Irben tuh Pak Irben. Dikandung dari Roh Kudus, ya. Halo. Ya halo. Halo. Ya silakan lanjut Pak. Jadi kalau memang kalau dikatakan Pak Irben bilang Yesus diciptakan, itu memang kadang-kadang orang yang tidak nyambung itu akan memelintir kata-kata Pak Irben. Darah dan daging Yesus itu berawal karena ada kelahiran. Kalau darah daging dan Yesus tidak berawal, kenapa Bapa tidak menurunkan langsung dalam bentuk manusia? Ya, turunkan langsung dalam bentuk manusia, jeger di hutan, nanti dia keluar hutan, dia ngaku saya Yesus, gitu. Kalau ada orang yang percaya ya wah hebat. Pak Penginjil, Ya, saya mau sedikit tambahi masalah Bapak yang kekal tadi ya. boleh. Oke ya. Ala Irben boleh minta dibesarkan mungkin. Ya tadi masalahnya saya baru dapat pengajaran dari Deki Ngadas masalah Bapak yang kekal. Oke. Yang disebut Bapak yang kekal itu adalah karena dia adalah atau Deki yang Ngadas. pertama. Iya Pak Deki Ngadas. Dia mengajarkan yang disebut bahwa Yesus Bapak yang kekal itu adalah karena dia adalah Bapak dari kekekalan. Manusia pertama yang bangkit dari kematian dan hidup kekal yaitu Yesus gitu. Kalau Bapak dari kekekalan ya Bapak di sorga dong bro. Bukan Bapak dari pertama yang hidup kekal. Tahu nggak? Kan. Sebentar Maksud ya. nggak? Saya buka ayat dulu ya Bang ya. Saya buka ayat dulu dan ini sederhana Bang. Pertama kali siapa? Yesus toh. Sebentar. Yesus yang bangkit, orang yang dibangkitkan dan hidup kekal. Nah, karena kan kita percaya Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu adalah Yesus itu yang pertama kali hidup kekal. Prototipnya. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini dikatakan Afiat. Afiat ya. Nah, kemudian kita buka aja yang paling sederhana ya. Dari tafsiran Treasury Kingdom, ayat-ayat yang berhubungan atau konteks jauh. Apa sih maknanya? Nah, ini loh. Makna Bapa yang kekal, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alam di antara orang Israel sementara alam yang diam di Gunung Sion. Nah, ini berhubungan dengan Ibrani, ya. Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi bisa ditangkap bahwa dia disebut Bapa yang kekal bukan berarti dia adalah sang Bapa itu sendiri. Tetapi memang ada keturunan. Makanya gini, kita ini melalui Yesus, kita ini disebut sebagai anak-anak Allah kan. Nah, ini sangat berhubungan juga dengan Yesaya. Nah, ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan apa? Melihat apa? Keturunannya. Nah, inilah Yesus sebagai Bapa bagi kita itu dalam konteks ini. Dia akan melihat keturunannya. Tetapi memang kita membedakan antara Sang Bapa sendiri dengan Sang Firman. Kita membedakan. Memang Yesus ini adalah apa ya? Dia adalah permulaan dari ciptaan Allah, bukan ciptaan yang permulaan ya, beda ya. Nah, dia akan melihat keturunannya. Nah, kalau keturunannya berarti dia kan di situ sebagai Bapa gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa dia adalah Bapa, kayak misalnya gini, apakah jiwaku adalah tubuhku? Apakah pikiranku adalah tubuhku, adalah wujudku? Nah, tentu bukan. Nah, kita membedakan itu. Karena memang pikiran dengan tubuh kita berbeda. Bisa dibedakan walaupun satu hakikat. Nah, jadi konteks Bapa yang kekal itu salah satunya di ayat ini. Ia akan melihat keturunannya, akan lanjut, kemudian ya. Boleh. Dan kemudian sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepada Bapaknya orang-orang yang hidup kekal itu. Ya, aku mau ngomong ya, bentar ya. Premis yang kita harus bangun sebentar, Jak, kita coba ditutup dulu. Oke. Pak Erben, tolong dibesarin apanya itu. Apanya dibesarkan dulu. Punya Bang Tampan? Ada bisa on-cam Bang Tampan? Dibesarkan kok. Aku nggak on cam ya, aku bernarasi aja ya. Aku bernarasi soalnya dalam mobil ini. Iyalah dalam pecah Ini ya. apa-apa. Gini ya. Jadi kalau kita mau mempercayai istilah Bapa yang kekal itu, meskipun di dalam kitab Septuaginta tidak ada kata everlasting Father atau Afiat. ini Eviat tidak ada. Tidak ada. Kalaupun kita mau memakai istilah tersebut, ya, kita harus memahami dalam kacamata perjanjian baru bahwa tidak selamanya yang namanya Bapa itu kita mengerti sebagai Bapa yang di sorga. Kalau itu mau dipukul rata dengan Bapa yang di sorga, maka Rasul Paulus juga harus dijadikan Bapa yang di sorga juga. Betul. Nangkep. Karena Rasul Paulus bilang, akulah Bapamu. Terus yang kedua, kata anak-anakku ya. Rasul Yohanes dalam suratnya itu juga menyebut kata anak-anakku juga. Apakah itu dimengerti sebagai Rasul Yohanes adalah Bapa yang di sorga? Tidak. Iblis tidak juga seperti Bapa, itu. Iblis juga Bapa disebut. Jadi yang paling mendekati ke Bapa yang kekal itu kita melihat dalam kodrat kemanusiaannya, yaitu Yesus sebagai Bapa apostolik yang memberikan kehidupan kekal bagi umatnya. Itulah makanya gelar tersebut disematkan kepada Yesus. Kita harus mengakui dia juga Bapa apostolik kita. Dia kan yang diutus dalam kodrat kemanusiaannya, rasul pertama daripada Bapa itu sendiri. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3, kita maka melihat bahwa Yesus itu kan diutus Bapa. Kata diutus itu kan apostelo, yaitu rasul. Ya, betul. Makanya kita melihat itu dengan kacamata bahwa Yesus itu kodrat kemanusiaannya adalah Bapa apostolik yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Begitu. Itu lebih aman, lebih jauh aman daripada kita
Iya. Ya, jadi begitu dalam sudut pandang. Kan nggak salah juga ketika saya nggak salah juga ketika saya menyatakan bahwa manusia yang hidup kekal ya Yesus yang pertama, dia adalah Bapa kekal. Jadi gini, jadi gini bro, nanti orang bertanya di mana ayatnya Yesus berkata dia adalah Bapa apostolik, gitu loh. Dia Itu kan rasul. kenapa sih orang? Coba lihat Iya, Yohanes masih ada 17. di mana dalam Alkitab? Dia diutus oleh Bapa, banyak bertaburan kata-kata bahwa dia diutus Bapa. Kata diutus tersebut adalah rasul, apostel, Iya, tadi kan tidak mengatakan bahwa Yesus itu kan Bapa di situ, bro. Itu loh. Enggak, Jadi kalau jangan kita membuat mau statement baru. Mengatakan ini. kalau kita Jangan mau kita membuat statement baru. Memang berantem sendiri. Aduh. ya, Enggak, saya gini. Sudah saya benar cuma itu aja. Bang Taman, sudah benar lah secara teologis, walaupun secara literal mungkin nggak ada gitu loh. Kita harus menghilangkan kata Bapa yang kekal dalam Alkitab. Kalau kita mau ini, karena nubuatan itu kan kita harus jujur, nubuatan itu ditujukan untuk Yesus kalau dalam kekristenan, gitu. Di dalam salinan Ya sekarang Paus juga sebut Bapa, Paus, Romo. Dead Sea Scroll ada loh Iya, itu. artinya gini. Makanya Mati. Sekarang kalau Jadi gini, Petrus saja disebut makanya Bapa, kalau gini. Sekarang kalau Iya. Petrus saja disebut Gini. Bapa, kenapa Yesus nggak boleh disebut Bapa? Bukan Betul, berarti betul. Bapa yang Maha Kuasa. Betul. Iya. bisa Iya, gini. nangkap Kalau maksudnya kita sih Bang bisa Salman, membedakan. betul. Betul. Maksud saya begitu. Ya, jadi gini. Maksud saya itu kita bisa membedakan itu, oke? Tapi bagi yang orang Kristen yang tanda kutip ya, yang awam, justru mereka nggak bisa memahami itu gitu loh. Bingung mereka nanti kalau ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu Bapak apostolik, itu maksud saya tadi gitu loh. Jadi Makanya memang harus Itu benar Pak, gelarnya Yesus. Yesus kan digelari Rasul juga. begini. Iya, Rasul. Beginilah sebentar. Makanya kita nggak boleh memahami Alkitab secara ayatiah. Kalau lari ke Wahyu, Yesus mengatakan seperti ini, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anak-anakku. Nah, itu nyambung dengan Yesaya 53. Yesaya 53 itu dari keturunannya. Nah, kalau kita mau menghubungkan itu, maka kita harus mengartikan bahwa Yesus itu juga Bapak apostolik, begitu. Ini bro, seperti yang dibilang oleh Om bukan artis ini di kolom chat ya, coba jelaskan secara runut gitu, supaya pendengar paham. Jadi bukan kita, kalau kita sih paham, saya tahu gitu. Tapi pendengar yang 140 orang ini, ya kan perlu memahaminya gitu loh. Dengan statement yang bro katakan tadi gitu, disebut sebagai Bapak apostolik gitu loh. Kenapa? Dasarnya dari mana gitu loh. Nah, Baik, gitu loh. baik. Begini, saya minta waktu. Ini menjelaskannya perlu waktu sekitar 5-10 menit. Perlu kesabaran. Pertama, kita tidak bisa memahami Alkitab itu dengan hanya satu ayat. Perlu keseluruhan ayat kita pahami, ya. Kalau kita hanya memahami dengan potongan-potongan satu ayat, itu menyesatkan. Nah, kalau kita mau, pertama ya, satu premisnya, kalau kita mau menggunakan gelar di dalam Yesaya, Bapa yang kekal, istilah itu, dan kita nggak perlu buang, ya, maka kita hanya ada dua konsekuensi. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Bapa yang di sorga, jatuhnya ke Yohanes Pentakostal. Nah, bagaimana memahami ini supaya kita nggak jatuh ke dalam Yohanes Pentakostal? Melihat keseluruhan Alkitab. Pertama, di dalam Yesaya 53, ya, keturunan di situ tidak bisa dikatakan sebagai keturunan jasmani karena Yesus tidak menikah dan tidak punya keturunan. Ini konsekuensinya logis, ya. Kita pakai dalil akli dan dalil nakli.
Lalu kita lari lagi ke dalam kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu, Yesus berkata, "Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anak-anakku," kepada umatnya. Nah, bagaimana memahami ini supaya kita tidak terjebak dalam pengertian Bapa yang di sorga? Maka kita harus melihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 14 ayat 6, bahwa dia itu diutus Bapa. Kata diutus Bapa itu menggunakan kata apostol, yaitu rasul, ya. Seorang rasul yang diutus kepada umatnya. Nah, dia memberikan kehidupan yang kekal. Maka kalau kita pahami ayat ini, ya, Bapa yang kekal ini kita mengerti dengan kacamata yang benar tanpa perlu kita terjebak dengan konsep oneness Pentakostal. Nah, kita harus melihat bahwa dia ini adalah Bapa apostolik yang memberikan kehidupan kekal bagi umatnya. Sudah begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami, suara saya bisa terdengar jelas. Gitu. Kalau saya tuh, Pak, kalau Pak iya Bagus, betul itu ada sudah yang mau betul Pak. disampaikan? Kalau saya mah sederhana saja. Ya. Bahwa Yesus kalau itu- kita mengakui bahwa Yesus manusia, ya manusia kan harusnya mati. Tetapi Yesus bangkit menjadi manusia yang kekal selama-lamanya, dan dialah Bapa dari orang-orang kekal itu. Karena barang siapa percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal, dan kita akan kekal sama seperti Yesus yang adalah manusia itu. Itu pemahaman sederhana yang gampang kita cerna gitu loh. Oke, jadi ada kurang lebih 4 poin ya mengenai pemahaman Yesus sebagai Bapa yang kekal. Yang pertama tadi dari Yesaya 53. Yesaya 53 yang dikatakan aku akan menjadi ayat 10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat apa? Keturunannya. Itu yang pertama ya. Jadi pemahaman Bapak di sini. Kemudian yang kedua, ini ada jawaban bagus dari Mr. Apologet di bawah ya. Karena Yesus adalah Adam kedua. Jadi dia bukan Bapa dalam pengertian Godhead ya, bukan. Tetapi Yesus adalah Adam kedua, dan Adam itu adalah Bapa semua manusia. Oke ya, jadi melalui Yesus kita lahir di dalam Allah, di dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus adalah Adam kedua. Kemudian dan kitab Wahyu tadi, aku akan menjadi Allahmu dan kalian akan menjadi anak-anakku. Kemudian ada pemahaman Bapa tidak harus sebagai Bapa Allah di surga, tetapi Bapa ada disematkan sebagai Rasul Paulus juga Bapa, Petrus juga Bapa. Jadi di dalam kemanusiaan itu ya. Nah, kemudian di Yohanes 10 ayat 28 itu dikatakan seperti ini. Yohanes 10 ayat 28 sebentar. Yohanes 10 ayat 28. Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Nah, ini jadi fungsi Bapa di situ beda dengan Bapa yang dalam Trinity, Bapa dalam Godhead. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada beberapa poin, kurang lebih ada 4 poin ya. Jadi tidak bisa langsung ditabrakkan. Oh, berarti Bapa di sini adalah Bapa sang sumber segala sesuatu. Bukan seperti itu. Karena jelas kita bisa membedakan antara Bapa sang sumber itu yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah firm itu bro, firm itu udah firm. Kita cuma sedang membicarakan bahwa Bapa yang kekal itu bukan berarti adalah Bapa yang maha pencipta itu gitu loh. Betul. Disebut Bapa ketika kita kita orang yang misalnya nih ya, Petrus disebut Bapa. Bahkan
Paus sekarang juga disebut Bapa. Abraham disebut Bapa orang percaya gitu loh. Maksudnya itu. Maksudnya Ya, sih, Abraham disebut bapak orang beriman, betul. iya orang beriman. Betul, Itu loh seperti itu maksudnya. Betul, betul. Yesus adalah manusia yang kekal. Karena dia bangkit menggunakan tubuh kemuliaan, ya dialah Bapa orang kekal. Gitu loh. Iya, Gimana sih caranya itu? betul, betul, betul. Iya, itu aja udah. Kalau iblis adalah bapak dosa ya. Bapaknya orang, iya bapaknya orang penyesat, ya kan? Begitu. Oke, jadi kita bisa Gampang membedakan cara bapak berpikirnya, yang mana dan gitu. ribet. Kita secara Ini cara distinct bisa berpikirnya tuh, membedakan ribet. yang dimaksud bapak yang mana. Betul, betul. Oke, coba ku gambar deh, ku gambar biar Iya, ya kita lebih enak melihatnya. Tapi minta dikoreksi ya teman-teman. Jak Ceta minta maaf, aku potong dulu sebentar. Aku potong dulu. Tapi sebelum digambarkan, kita masuk dulu ke dalam istilah itu. Apakah kita di dalam doa kita, di dalam penyebutan kita bisa menggunakan kata Bapa Yesus. Nah, kalau dengan keadaan sekarang, situasi di mana maraknya Wanes Pentakostal, saya sih menyarankan, tapi ini boleh didengarkan, boleh tidak. Lebih baik jangan, lebih baik tidak, karena akan menimbul kesalahpahaman. Lebih baik kita menggunakan istilah Tuhan Yesus saja. Begitu saran saya. Terima kasih. Oh, misalnya gini ya, Bang Tampan ya. Yesus tidak mengajarkan Yesus kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu gitu ya, tetapi digunakan Bapa kami yang di surga gitu ya. Ya, karena saya pernah mendengar orang berdoa begini, Bapak Yesus, kami adalah anak-anakmu, pimpin kami. Itu sering saya dengar doa begitu. Bahkan ada gini, Yesus Bapa yang baik. Oh. Jadi orang berdoa mengawali dengan Yesus Bapa yang baik, kami berdoa. Aduh, aku sampai ngap Gini, itu. teman-teman, Ternyata berdoa kalau begitu saya- saya ngap itu. Gini, kalau saya menanggapi, ketika ada orang Kristen berdoa seperti itu, mereka belum tahu gitu. Mereka belum memahami. Ya, betul. Belum tahu aja. Bapak itu, ya bahwa Bapak itu bukan Yesus, gitu. Itu kalau saya melihat itu. Makanya kenapa kadang-kadang Bapak yang baik, engkau Yesus ini. Jadi itu pemahaman mereka yang belum memahami itu. Makanya kita punya tugas mengajarkan itu, gitu. Supaya dalam pemikiran jemaat orang Kristen, mereka bisa memahami bahwa Bapa itu bukan Yesus. Nah, ketika mereka mengatakan Yesus itu sebagai Bapa, bukan merujuk kepada Allah Bapa, sumber dari segala sesuatu, tetapi seperti yang kata teman, Bapa dari kekekalan, ya kan? Itu Bapa dari segala manusia yang hidup. Seperti itu. Karena pemahaman Bapa ini itu baru Pak. Betul Pak. ya, Pak Bagus. gini. Betul itu. Kadang kan sama kayak saya lah. Saya kan bapak anak-anak saya. Kan begitu. Ya kan, kenapa? Karena Jadi- anak saya itu kan dari saya dan istri saya. Kan begitu. Nah, sama seperti kayak kata teman tadi, kayak kita juga memanggil Rasul sebagai bapak juga. Nah, supaya makanya kenapa saya tadi bertanya seperti itu, supaya para pendengar memahami gitu loh. Bahwa ketika ada penyebutan Yesus itu adalah Bapa, bukan merujuk kepada Allah Bapa. Kan begitu. Ya Pak, betul Ya. Pak. Jadi Nah, penjelasannya, betul Pak, bagus. Sudah, betul itu. Penjelasannya seperti apa yang dijelaskan Bro Jack Cita tadi, bahwa Yesus adalah Abraham kedua. Yang dimaksud adalah Abraham kedua adalah Yesus Adam adalah kedua, Pak. Adam kedua. Adam kedua yang dimaksud adalah ketika Adam belum jatuh dalam dosa, ya. Adam pada waktu itu adalah manusia yang sempurna, manusia yang kekal sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, Yesus disebutkan Adam kedua itu manusia yang kekal, manusia yang sempurna. Hanya manusia Yesus saja yang kekal, lainnya tidak ada. Makanya Yesus disebut Bapa yang kekal. Bapaknya orang-orang yang akan hidup kekal. Itu dia. Karena barang siapa kita percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal juga. Kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus menggunakan tubuh kemuliaan dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Itu maksudnya. Itu udah jelas itu. Oke, yang di bawah yang mau diskusi, yang RT 3, RT 6, RT berapapun silakan naik aja ke atas. Nah, kalau simbol sini ini memang nggak Nah nyambung ini sih, ya, Dharma. kalau yang di bawah. Woi, yang kekal itu rohani kita bro.
Kamu Oke. berbeda dengan kami. Ya, Oke, kamu sebentar, berbeda dengan teman-teman. kami, Mustisi. Teman-teman yang di atas silakan berkuat pegangan, saya akan naikkan yang sangat mengguncang. Silakan Bu Yuni. pegang kuat-kuat. Bu Yuni nanti. Kan? Lihat, ini siap-siap teman-teman. Kenapa Pegangan, pegangan teman-teman ya. Ya, selamat siang. Ah ini, selamat Selamat siang, Pak Darman. Hati-hati aku blender kau. Kata Ah, Bapak di dalam tubuh Yesus itu rohnya Pak menghidupi kerohaniannya. Paham? Jangan menjelaskan Pak, Anda nggak tahu Pak. Jangan Tidak, kamu yang Ya. salah penafsir. Kamu jelaskan Ya. saja akidahmu. Baca Sakaria 12 Kamu ayat nggak usah 1. ikut-ikutan akidah kita. Kamu Roh nggak tahu. ciptaan Woi, Allah. woi. Kata Bapak Kamu Yustinus. kalau kamu tahu, kamu sudah percaya sama Kata Yesus. Bapak Yustinus. Yustinus mempopulerkan bahasa Latinnya patres. Ini Kamu itu nggak tahu. Tahu nggak? Kalau kamu percaya dengan apa? baru kata-kata Bapak tahun Tenang. Yang di atas tenang, 150 pegangan, sampai pegangan. 200. Ini goncangan ini goncangan ini, salah, Yustinus salah. itu Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Yustinus itu Dalam nama Yesus. Nah, Oh, saya. Kita ini lebih Pak Separuh mau ngajarin Kristen. Gimana teman-teman? Terasa nggak goncangannya itu tadi? Enggak terasa tuh cuman angin semilir lah. Tapi mengganggu itu. Aduh. Iya, tapi memang dia Bukan goncangan dong, Ler Ben. Bukan goncangan, seger-seger, seger-seger. seger-seger ya. Itu tadi siapa? Tampan, suaramu gak jelas. Tampan. Tadi lihat Tampan lemah lembut ngomong begini. Aku tak pakai Begitu dah. Langsung. Suaranya keras, pakai alat dulu. gua mobil gua jadi 80 tadi 60 jadi 80. Aduh, Pak Erben bisa-bisa Aduh. aja ini masukin. Gara-gara Kenapa itu? Erben. Erben. Yo, Kenapa itu tadi? dia itu kan apa? Kerasukan Kenapa jin. dari itu? Iya. Aku sengaja dia bikin permintaan. Aku naikkan, makanya aku bilang si Darman Otak separuh mau ngajarin Yesus. Iya. Raja. Makanya saya bilang tadi kan waktu aku naikkan pegangan kalian, goncangan ini ku bilang. Karena dia kan nggak ada remnya. Kurang ajar sekali. Kurang ya, mau ngajarkan Yesus kepada kita kan. Itu mirip Apa kayak itu? nabinya Lihat itu. ini, lihat tuh di bawah itu katanya, jadi nggak ngantuk aku katanya. Kemarin, Ler Ben. Kalau mau lihat Muhammad dia lihat Kamu Muhammad nggak itu. usah ngajarin. Aduh si Justinus apa sih kamu? Kemarin- Mau apa sih kamu? Kemarin ini loh, tapi ini Pak Multazam ini ya, atau Pak Darman ini ya, itu kan dia kan wah ngotot banget ya. Nah di tengah-tengah kengototannya ternyata TikTok lebih ngotot lah Ben. Jadi karena dia open cam, dia ngerokok langsung di warning. Kalau Wah, kalau siap-siap sama aku rumput langsung ini. tak oke itu. Kalau sama aku langsung di oke itu, langsung ke Yaman itu. Begini layar Ben. Kalian nggak usah Iya. tahu ya. Mau kenal Muhammad nggak usah baca buku, nggak usah baca Quran. Kalau mau lihat baginda ya lihat aja Pak Darman ya itu 11-12 itu gitu. Jangan gitu juga. Nanti Dengan ngawur jaga nih. itu pengetahuan. Jangan, biar aman. Enggak, aku kalau di tempatku ku jamu Lele, ku baik-baikin Iya. tempatku. Ku baikin. Oh ya, Enggak, mungkin Pak Darman ketika kurang dia- minum air anget. Begitu gini. bilang kayak gitu. Kalau Pak Darman itu dia menjelaskan akidahnya kita dengerin. Tapi kalau dia menjelaskan akidah Kristen yang hanya separuh itu otaknya, yo kita lawan kok. Gimana sih? Apa itu? Lagi yang ngaku Kristen aja kita lawan, kita sikat sama lagi orang lain. Gitu loh. Gak Oke, boleh. Martua Sri Moringo, Bentar. silakan bro. Jadi kata kunci dari menjelaskan Bapak yang kekal, keywordnya ya, yang paling mudah kita pahami. Jadi kata kunci Bapak itu ada banyak Bapak. Adam itu juga Bapak, betul. Karena semua orang
itu berada di dalam perutnya Adam. Loh, kok malah turun ya? Waduh. Dia kan tengah Wanes itu. Oke. Jadi Abraham juga disebut bapa orang beriman, betul? Berarti kan ini tipologi Kristus kan? Kemudian yang negatif, iblis juga disebut sebagai bapa. Nah, kemudian Paulus tadi, juga Bapa. Paulus juga disebut sebagai Bapa. Nah, jadi kita bedah dulu Bapa yang mana dulu, gitu kan? sorry. Ya betul. Jadi Dari situ udah clear setelah ya. membedah, baru kita bisa membedakan secara distinct bahwa itu bukan Bapa dalam trinitasnya itu, Iya. tetapi Maka koneksinya dengan manusia. Maka ada kalimat di depan, kata di depannya itu kan, dan akan disebutkan orang. Disebutkan, nah itu betul. Ah, itu Namanya disebutkan. akan disebutkan orang. Iya. Nasihat ajaib. Saya adalah orang menyebutkan Yesus adalah Bapakku sebagai Bapa yang kekal gitu loh ya, manusia yang kekal ya. Bapa orang kekal yaitu Yesus. Karena gitu. yang di Yohanes tadi kan dialah yang memberikan hidup. Yohanes 5 ayat sebentar. Dia memberikan, suaraku gimana? Suaraku keren jelas, nggak? Pak? Jelas, Pak. Bagus. Yohanes 10 ayat 28 ya. Ya. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, gitu ya. Jadi kita bedakan dulu Bapa yang mana dulu. Nah, kalau dia disebut sebagai Bapa di dalam Trinitas, ya tentu itu tidak bisa. Karena di dalam Trinitas ada Bapa, Firman, dan Roh. Nah, tetapi kalau di luar pemahamannya dari Trinitas, itu baru bisa. Karena ada Bapa iblis, iblis adalah Bapa segala dusta, Abraham adalah Bapa orang beriman, Adam adalah Bapa dari semua orang. Nah, tentu Kristus juga adalah Bapa mereka yang bagi mereka yang menerima keselamatan di dalam Dia. Nah, seperti itu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Tetapi Oke Darman yang dibawa. Al-Quran atau hadismu menyatakan bahwa kamu hanya mengetahui roh itu sedikit saja, nggak usah bicara roh di sini, ya. Benar Jadi nggak? kalau kita bicara tentang Yesus ya, ajaran yang menyimpang itu ketika menekankan keilahian melupakan kemanusiaan, atau menegaskan kemanusiaan melupakan keilahian. Ajaran-ajaran menyimpang gereja ada pada dua posisi itu. betul. Tapi Tritunggal melihat dan menerima keilahian dan kemanusiaan Yesus secara bersamaan dan seimbang. Balance. Itulah Tritunggal. Iya, betul. Balance. Karena balance ini penting. Contoh. Kenapa dalam prinsip hermeneutik harus bisa mewadahi semua, tidak bisa prasmanan. Tidak bisa prasmanan. Jadi harus tempatkan di tempat yang tepat. Nah, gitu. Silakan. Nah, contoh yang menekankan bahwa Yesus itu benar-benar manusia, itu ajaran apa itu ya? Antara Eutychus sama satu lagi. Ada aku lupa, pokoknya lupa. Ada juga di Unitarian itu ada. Yang nanti larinya kayak ke Nestorius ya, Le. Iya, Nestorius. Iya, itu satu ya. Jadi ada Baru juga kalau menekankan Yesus sebagai Allah kan, tok gitu kan. Iya. Ada. Kalau menegaskan hanya keilahian Yesus, yaitu kayak Jesus only. Jadi kemanusiaan Yesus itu hanya semacam apa? Semacam orang-orangan sawah. Boleh saya bicara lagi? Silakan. Nah, sebentar. Markus Luan.